بسم الله الرحمن الرحيم. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Adapun tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni terkait persoalan yang banyak disepelekan kaum muslimin, persoalan yang begitu besar sebenarnya, terkait tentang ghibah, terkait tentang membicarakan aib saudara kita. Kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama perlu kita ketahui apakah itu ghibah. Maka secara etimologi, ghibah berasal dari bahasa Arab, dari kata gaba yagibu goiban, yang artinya goib, yang artinya tidak terlihat, tidak nampak. Maka berdasarkan etimologi tersebut, kaum muslimin dapat dipahami bahwa ghibah adalah bentuk ketidakhadiran atau ketidaknampakan seseorang dalam pembicaraan. Kaum muslimin yang berbahagia, sementara menurut Kamus Bahasa Arab, bahwa ghibah yaitu kegiatan membicarakan keburukan, membicarakan aib orang lain yang orang itu tidak ada bersama kita atau tidak hadir dalam pembicaraan tersebut. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, Nabi SAW pernah suatu ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya. Beliau bertanya, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apakah itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih paham, yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala dzikruka akhaka bima yakrahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya, berkata kepada sahabatnya bahwa ghibah adalah engkau membicarakan aib saudaramu yang ia tidak sukai, kemudian saudaramu tersebut tidak ada di hadapanmu atau tidak hadir pembicaraan bersamamu. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ghibah ini adalah perkara yang banyak disepelekan, perkara yang dianggap enteng, dianggap kecil oleh hampir semua orang, termasuk orang-orang yang berilmu, termasuk orang-orang yang memahami perkara agama ini. Ghibah ini adalah sesuatu yang merupakan sangat bisa menghancurkan amalan-amalan kita, mengikis amalan-amalan kita, menghanguskan amalan-amalan kita. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Kemudian suatu ketika juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, beliau kembali bertanya kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah yang mengalami bangkrut, yang mengalami kerugian, yang mengalami failit? Kemudian para sahabat menjawab, "Qala al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut wahai Rasulullah, orang yang rugi wahai Rasulullah, orang yang failit wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Hadis ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka kaum muslimin, tentunya jawaban para sahabat ini kemungkinan sama dengan jawaban kita semua, bahwa orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki uang, ingin belanja tidak punya uang, ingin bersedekah tidak punya harta, berdagang kemudian ia rugi. Maka ini juga mungkin yang menjadi definisi kita terkait tentang apa itu orang yang bangkrut. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meluruskan pengertian yang disampaikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan bahwa faqala innal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menderita bangkrut, orang yang rugi, orang yang failit di kalangan umatku nanti di hari kiamat, bisolatin, dia datang membawa pahala solatnya yang begitu banyak, membawa pahala solat wajibnya, pahala solat malamnya, pahala solat rawatibnya, dan pahala solat sunnah yang lainnya. Wasiyamin, kemudian dia datang membawa pahala puasanya, pahala puasa Ramadan, pahala puasa Syawal, pahala puasa Senin dan Kamisnya, dan pahala puasa-puasa yang lainnya. Wa zakatin, kemudian dia juga datang membawa pahala zakatnya, datang membawa pahala sedekahnya, pahala-pahala yang begitu banyak. Akan tetapi kata Rasulullah, wa ya'ti qadama syatama hadza, akan tetapi juga ikut bersamanya, ikut bersama orang yang membawa pahala yang begitu banyak tadi, yaitu orang-orang yang pernah dia sakiti hatinya, orang yang pernah caci waktu hidup di dunia, orang yang pernah dia kata-katai. Wa qazafa hadza, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia tuduh, orang yang pernah tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apa-apa, kemudian dia cemarkan nama baiknya, dia tuduh, dia fitnah dan semacamnya. Wa akala mala hadza, kemudian ikut pula orang yang pernah dia ambil hartanya, dia makan hartanya dengan cara yang batil, dia pernah curi hartanya, dia pernah korupsi harta kaum muslimin, harta masyarakat, harta bangsa Indonesia. Pejabat yang mengkorupsi harta kaum muslimin, harta orang-orang banyak. Wasafaka dama hadza, juga ikut bersamanya orang yang pernah dia alirkan darahnya, orang yang pernah dia bunuh, orang yang pernah dia pukul, dia bunuh, dia tumpahkan darahnya yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Wa daraba hadza fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Semua mereka yang pernah dia sakiti, yang pernah dia aniaya tersebut, yang pernah dia caci, yang pernah dia fitnah tersebut, yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah dia alirkan darahnya, yang pernah dia pukul, dia tempelan dan semacamnya, dibagi-bagikan amalan yang begitu banyak dia bawa tadi, amalan solatnya, amalan puasanya, amalan zakatnya, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia sakiti tadi, dibagikan kepada orang yang pernah dia gibah, dia ceritakan aibnya. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia ceritakan aibnya. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dialirkan darahnya. Pahala zakatnya diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya, dia curi harta orang lain, dia korupsi harta kaum muslimin, harta orang banyak. Maka semua pahala yang dia lakukan di dunia ini dengan bersusah payah, pahala-pahala yang dia bersusah payah, bekerja keras, melaksanakan sholat, berpuasa, mengeluarkan hartanya, bersedekah, berinfak dan semacamnya, maka semua pahala yang begitu banyak ini kaum muslimin dibagikan kepada orang yang pernah dia aniaya, pernah dia sakiti waktu hidup selama di dunia. Nauzubillah. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqada ma alaihi ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jamaah yang berbahagia kaum muslimin
setelah amal kebaikannya tersebut habis dibagi-bagi kepada orang yang pernah dia sakiti, pernah dia aniaya. Pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya habis dibagi-bagi, habis semua dibagi. Tidak ada yang tersisa. Kemudian masih ada orang yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah dia sakiti misalnya, orang yang pernah dia aniaya dan semacamnya. Kemudian dosa orang yang pernah disakitinya tersebut, dosa orang yang pernah dianiaya tersebut, dosa orang yang pernah digibah, diceritakan aibnya tersebut, dilimpahkan kepadanya, diberikan kepadanya. Maka habislah semua amalannya, habislah semua pahalanya, pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, semua habis dibagi-bagi. Kemudian diberikan lagi dosa orang-orang yang pernah dia zalimi. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Maka inilah kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, orang-orang yang betul-betul bangkrut, orang-orang yang betul-betul merugi, orang-orang yang betul-betul failit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaum muslimin menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang sangat besar bagi kita semua. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, hal-hal yang begitu mudahnya kita berbicara, mengeluarkan dari lisan-lisan kita, menggibahi saudara-saudara kita, menceritakan aib saudara-saudara kita. Ini adalah sesuatu yang sangat indah, sangat menyenangkan. Apabila berkumpul lebih dari satu orang, orang akan senantiasa, orang akan banyak menceritakan aib-aib saudaranya. Padahal ini sesuatu yang sangat bisa merugikan kita, sesuatu yang bisa menguras, menghabiskan pahala-pahala kebaikan kita. Maka mari kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, kita hindari, kita berusaha menghindari membicarakan aib saudara kita. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara supaya kita bisa mengurangi atau menghilangkan, menghindari daripada membicarakan aib saudara kita? Yang pertama adalah tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada membicarakan aib-aib saudara kita. Kemudian yang kedua, senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri kajian-kajian, majelis-majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat, agar waktu kita tidak ada untuk membicarakan aib saudara kita. Kemudian yang selanjutnya, usahakan menghindari orang-orang yang suka menggibah, orang-orang yang suka menceritakan aib saudara-saudara kita. Usahakan kita jangan bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi apabila kita mampu untuk menasihati mereka, mampu untuk mencegah saudara-saudara kita untuk tidak menggibah, tidak menceritakan aib saudara kita, maka ini lebih baik, ini lebih utama kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, dan lebih kepada diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.